Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Nangis ngejar suaminya. Gini-gini, Bun, buat apa, Bun? Kenapa kamu begitu, Bun? Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas, jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini, aku bilang. Setelah berhari-hari memilih diam, akhirnya Asanti muncul ke publik dan membuka suara tentang kisruh besar dengan mantan karyawannya Ayu Khairun Nurrisa. Kasus yang awalnya dianggap hanya salah paham internal perusahaan, kini berkembang menjadi drama panas penuh tuduhan, laporan polisi, dan kebohongan yang saling bertabrakan. Dan kali ini, Asanti tak lagi bisa menahan diri. Ia merasa terpojok dan akhirnya memutuskan untuk membongkar semua fakta yang selama ini disembunyikan dari publik. Apa saja fakta-fakta itu? Asanti akhirnya angkat bicara setelah namanya dan keluarganya diseret ke dalam berbagai tuduhan oleh mantan karyawannya sendiri. Dalam pengakuannya, Asanti mengatakan bahwa dirinya awalnya tidak menyangka persoalan dengan Ayu bisa sejauh ini, hingga menyeret nama Anang Hermansyah, bahkan sampai ke kepolisian. Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Orang salah, orang yang berani melakukan hal yang seperti beliau lakukan itu menurut aku ya nggak akan sampai kayak gini gitu. Tapi ternyata melakukan hal-hal di luar logika kita semua, di luar nalar aku. Jadi rasanya banyak yang minta bahwa Bun ngomonglah paling nggak permasalahannya, walaupun semua ini sudah kuserahkan ke legal saya dan pihak yang berwajib, tapi pasti pengen dengar juga sebenarnya, karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga dan saya diajarkan oleh orang tua saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu. Dalam penjelasannya, Asanti mengaku bahwa Ayu awalnya hanyalah pegawai biasa. Ia direkrut dari posisi terendah, namun akhirnya Asanti mempromosikan Ayu hingga menjadi bagian dari tim finance. Aku lupa berapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh almarhum kakak iparnya yang kerja sama saya, dan almarhum kakak iparnya itu baik banget gitu. Jadi pada saat minta tolong masukin si Mbak ini, aku tidak melihat background dia sekolahnya apa, dia lulusan apa. Aku memang biasa di perusahaan tuh nggak terlalu melihat hal-hal tersebut. Walaupun saya sekolah gitu ya, tapi bagi saya ya orang boleh berkesempatan untuk bisa bekerja walaupun dia cuma lulusan apa atau apa gitu ya. Dari mulai dulu saya lupa apa Pak Tony, packing ya? Packing, admin, baru udah megang beberapa. Itu pun dia megang finance itu baru beberapa tahun, dan bukan baru beberapa 2000 pas COVID ya? Iya, 2022, 2022 setelah orang finance yang udah lama banget itu keluar gitu. Jadi karena udah mau jaga ibunya ya, waktu itu keluar, jadi dia udah 10 tahun sama kita. Nah, karena waktu itu saya pikir nyari orang lagi atau orang yang udah ada ya, yang memang udah tahu biasa ngebantuin si orang finance kita yang lama gitu. Ya udah, akhirnya dia. Asanti mengungkap pada tahun 2025, tiba-tiba terjadi kejanggalan besar. Ada uang perusahaan yang menghilang dari rekening dengan jumlah mencapai 1,3 miliar rupiah. Lebih mengejutkan lagi, saat uang itu dinyatakan hilang, Ayu justru menuduh Anang Hermansyah sebagai orang yang mengambilnya. Asanti mengaku awalnya sempat percaya. Ia bahkan begitu syok dan hampir bertengkar dengan suaminya sendiri. Bulan Mei, habis Lebaran ini tepatnya. Ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya ke beliau.
tahun ini tahun 2025 ya Bang ya, itu ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta gitu. Setengah miliar ya, setengah miliar biar lebih seru dengarnya. Nah, ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadian yuk. Akhirnya saya berantem sama Mas Ana hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya katanya. Ya, ada selisih uang. Ada atas perintah Mas Anang. Saat itu Mas Anang masih berdarah-darah, kepalanya habis apa? Tanam rambut. Jadi begitu saya mau ngamuk, ngeliat dia berdarah-darah lagi kesakitan tuh kayak saya yang salah sih. Karena kan kita istri kadang-kadang harus tahu momen tanam rambut ya, harus tahu momen juga kan, walaupun itu uang besar ya. Saya udah bilang, Riz, saya nggak tahan ini, saya tidur sama dia nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Aku bilang, tahan dulu Bun, dia bilang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda. Terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa bener Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Mas Haris di situ bilang, Bun, Mas Anang ngapain mau ngambil uang dia sendiri, terus dipakai buat sendiri? Aku bilang, aku masih seuzon. Dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa? Siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Terus akhirnya 3 hari itu, di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Namun, 3 hari kemudian kebenaran perlahan mulai terkuak. Asanti menerima kabar mengejutkan dari salah satu karyawan senior bernama Haris. Ia memberitahu bahwa pelaku yang melakukan kecurangan terhadap rekening perusahaan sudah diketahui. Akhirnya satu malam setelah 3 hari berlalu, dan itu salah saya juga, akhirnya beliau mungkin banyak menghilangkan banyak barang bukti. Karena punya 3 hari tuh beliau ya, untuk wah gue udah dicurigain nih. Tapi kayaknya Bunda masih belum notice. Hari H saya masih ngopi sama dia di Plaza Senayan. Nggak saya marahin, nggak saya omelin, nggak saya biasa aja, cuma Mbak beneran nggak sih kamu suruh Bapak? Iya Bun, dengan muka polos gitu ya. Terus saya ya adalah akhirnya dari situ dari PS saya nonton konser sama sahabat saya Mariska dan Aurel. Dia pulang sama Mas Haris karena kita habis meeting. Dia pulang sama Mas Haris ke sini. Setelah dia pulang ke sini, saya lagi nonton konser yang udah bertahun-tahun saya idam-idamkan. Pernah gagal sekali nonton konser Boyz II Men datang. Itu pas Boyz II Men datang lagi, saya nggak mau sia-siain. Baru 2 lagu, Mas Haris telepon. Bun udah ketahuan malingnya. Untung kan Bunda nggak ngamuk ke Bapak. Katanya. Itu saya Mariska sampai megang saya karena gemeter tuh, saya kayak orang mau jatuh. Aurel bilang Bunda pulang gitu. Akhirnya tim YouTube saya, Mariska sama tim YouTube, kan saya kalau pergi kemana-mana bukannya keroyokan ya, emang saya suka orangnya rame. Kalau orang yang tahu kita, aku pergi tim YouTube pasti ada 4-5 orang, ada yang IG, ada asisten, ada apa. Pulanglah kita, pulang. Lumiere udah tutup, kata Mas Haris, Bun, aku pindah ke depan ke kantor Bapak karena Lumiere udah tutup, kasihan anak-anak kan besok masuk pagi lagi. Oke, kita ke kantor depan ya Bang. Namun, saat diinterogasi, Ayu hanya diam membisu, tak menjawab, tidak membantah, hanya menunduk dan bersikap dingin. Bahkan ketika suaminya datang menjemput, Ayu tetap tidak mau menjelaskan apa motif di balik perbuatannya. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang. Kita udah kasih juga ke kepolisian CCTV-nya 10 orang itu. Jadi datanglah saya, Mariska sama tim-tim saya, kucuk-kucuk. Saya bilang kalian di bawah ya, saya mau naik. Jadi yang naik ke lantai 3 apa 4 itu ya? Studio. Ke lantai 3 ya? Kedua.
Lantai 2. Yang naik ke lantai 2 itu hanya saya, disusul Mas Anang, masih perban berdarah-darah itu dari apartemen kalau dia nggak ikut nonton konser. Lalu ada Mas Haris sama Pak Tony. Sahabat saya Mariska nunggu di depan pintu. Tim saya semua ya di bawah, Mbak Vida di bawah apa. Jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Nah, lagi-lagi saya bilang ke dia, Mbak, kamu udah ngaku sekarang. Terus ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget gitu. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Buat apa uangnya, Mbak? Saya masih berpikiran, adakah keluarga kamu yang sakit? Karena aku belum tahu dia ada di yang lain nih, belum tahu yang rekening-rekening lain, baru yang terbukti kan satu. Besok orang ngambil uang sebesar 500 juta itu kan bisa buat, aduh ada yang kena sakit apa, operasi apa. Supaya saya masih punya hati untuk dia gitu. Buat apa ada yang sakit? Enggak. Oke, enggak. Orang tua kamu ada punya utang atau masalah? Enggak. Muka dingin gitu bisa nggak diintimidasi? Jawab aja nggak mau. Terus buat apa, Mbak? Aku udah greget. Dia nggak jawab. Gini deh Mas Haris, ini nggak mungkin kalau dia ada sendiri. Nanti kita nggak ada bukti macam-macam. Suaminya mana? Suaminya yang kita kenal ya. Suaminya mana? Oke, oh suaminya ternyata jemput, ada di depan Lumiere. Panggil, aku bilang. Panggil suaminya naik, supaya kita nggak juga ada kesalahan gitu loh. Kan dia anak sendiri dan dia benar-benar gak mau ngomong, cuma gini doang. Pegang HP-nya begini. Dah. Datang suaminya ke atas, kita tanya, Mas, nih ya, dia bayinya di atas, aku di atas ini, Mas Anang di sini, suaminya di bawah gitu kayak jongkok. Mas, istrinya melakukan ini. Nangis ngejar suaminya. Gini, Bun, buat apa Bun? Kenapa kamu begitu Bun? Begitulah ya, ini saya nggak ada yang lebih nggak kurangin. Mereka berdua cekok, istrinya tetap gini-gini aja. Dengan muka dingin, nggak ada. Kalau saya udah pernah ngalamin kayak gini ya, orang itu bisa sampai kayak histeris, minta maaf. Apa juga dilakukan kan ibaratnya. Kalau dia merasa, ya udah gue salah, terus kenapa gitu. Asanti sempat berencana membawa Ayu ke kepolisian malam itu juga. Namun di perjalanan, hatinya luluh. Akhirnya, Asanti memutuskan memulangkan Ayu ke rumahnya. Akhirnya, ya udah gini aja deh. Saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi. Ya, waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka. Kita buka laporan aja. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri. Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas, jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini. Aku bilang, Bun, maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya, aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Bun, ngomong dong, gitu. Dia tetap gini. Nah, akhirnya di hari itu aku merasa ini udah nggak mungkin saya berjam-jam. Mas Anang juga udah namanya baru ditanam rambut ya, itu kan masih nyeri gitu. Dia kayak udah ini gimana sih gitu. Kalau Mas Anang dia lebih udah sekarang maunya gimana gitu. Nah itu semua didengar oleh sahabat saya yang namanya Siska, dia ada di depan pintu. Jadi dia dengar sekali, ada nggak saya merampas sini ada nggak kayak gitu ya. Nah dari situ kita bawa ke polsek terdekat. Di perjalanan ya Mas sama Mbak, saya kan nggak ikut sama Mas Anas. Dianya diem, suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, apa gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris, ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikat baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Malam itu juga saya dan tim diajak sama suaminya ke rumahnya. Udah sampai situ. Mas Haris telepon aku, Bunda gimana? Karena saya masih berpikir mungkin ini uangnya memang dia ketipu atau dia di apa-apain. Jadi saya mau baik-baik dulu aja.
jangan pakai cara polisi dulu. Oke Riz, pulang aja ke rumahnya, siapa tahu dia mau ngomong kalau di rumahnya, ya kan, supaya kadang di rumah kan lebih luasa. Ia berharap akan ada permintaan maaf atau itikat baik dari Ayu untuk mengembalikan uang perusahaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Asanti mengaku tidak pernah sekalipun Ayu meminta maaf atau berusaha memperbaiki kesalahannya. Hubungan saya sama beliau itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Kalau dia orang benar dari Mei sampai kemarin ya, datang minta WA, telepon atau datang minta maaf, menyesali perbuatannya atau apa, nggak ada. Menyicil 1 juta aja, Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang bener gitu, nggak ada. Tiba-tiba keluar sekarang yang katanya trauma dan tertekan. Apakah kalian melihat kondisi dia trauma dan tertekan gitu? Saya sih nggak ngelihat gitu ya. Maksudnya dia bisa senyum-senyum begitu, menurut saya ya gitulah. Kini, kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Asanti juga menegaskan ia tidak akan mencabut laporan dan akan terus menempuh jalur hukum hingga tuntas. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Karena apa? Kalau yang dulu aku masih, karena ya itu tadi, orang masih takut dosa, masih takut kalau misalnya dia menipu orang, nyakitin orang, dia nggak bisa ini. Bahkan ada 1 orang yang sampai hari ini masih ya baik gitu, untuk masih mau nyicil, masih mau apa, walaupun aku bilang udah nggak usah ya. Kalau orang ini menurut aku udah di luar batas, dia salah mengambil langkah. Dengan begini dia pikir aku akan mencabut laporannya, tapi alhamdulillah ya Bang, kita malah punya banyak laporan lagi untuk beliau. Itu tadinya menjaga anak-anaknya, ya kan. Terus aku juga masih menunggu ini orang akan kayak gimana ya atau apa. Tapi lihat keadaan kayak begini, dia pun sudah tidak peduli dengan dirinya, ya buat apa. Asanti juga tegaskan terkait laporan Ayu kepada dirinya. Ia akan berani untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Asanti hanya ingin jadi warga negara yang baik untuk memenuhi panggilan. Tuh, sekarang dia mau melaporkan aku ya. Ya aku tinggal datang ke polisi, jelasin, tinggal polisi yang menentukan berjalan apa enggak laporan yang dia lapor. Jadi saya sebagai warga negara akan taat juga kalau nanti dipanggil. Betul. Kasus antara Asanti dan Ayu kini masih berjalan di jalur hukum. Asanti kini bersiap menghadapi proses panjang kasus ini. Bagaimana menurut kamu? Siapa sebenarnya yang berbicara jujur? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.